Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Inka Rikawati Harahap, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3, Universitas Labuan Batu tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Belum siap, berat. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Paling hormat, berat, tegak, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang gak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, maka kalau sudah hadir semua, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini materinya adalah mengenai statistika, yaitu diagram batang. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar statistika kan? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, silakan baca Mary. Dengan sikap disiplin, berpikir kritis, dan bekerja sama, peserta didik dapat mengumpulkan dan menganalisis data berat badan siswa dengan baik. Yang Yang kedua, kedua, dengan sikap disiplin, berpikir kritis, dan bekerja sama, peserta didik dapat membentuk data ke dalam bentuk tabel dan grafik dengan baik. ya, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar statistika, masih ingat? Masih. Apa itu statistika? Pengetahuan yang berhubungan dengan data, pengumpulan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menyimpulkan data. Data dapat disimpulkan, dapat diolah ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari diagram batang, yang mana pada sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai data. Data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, kemudian kita kemarin sudah dapat membuat tabel distribusi frekuensi dari beberapa data yang sudah kita kumpulkan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara penyajian data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Pada minggu lalu kita sudah mengumpulkan data. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyajikan data yang sudah kita kumpulkan tersebut. Nah, cara penyajian data bisa dilakukan dengan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram lambang ya. Nah, sekarang kalian perhatikan diagram yang ada di depan kalian. Nah, sudah diperhatikan? Coba perhatikan dulu. Silakan. Data apa yang ada pada diagram batang itu? Nah, data apa yang terdapat pada diagram batang yang ada di depan kita ini ya? Nah, kalian lihat judulnya di atas. Apa bacaannya? Di Indonesia. Maka itu adalah data kota terpadat di Indonesia. Kemudian ada lagi yang mau ditanya, bagaimana cara membaca diagramnya? Nah, lihat. Pada sumbu X atau yang mendatar terdapat nama apa? Kota. Nah, kemudian tadi adalah judulnya kota terpadat. Maka sumbu yang tegak atau sumbu Y itu adalah tingkat kepadatan penduduknya.
Maka kalau Bandung adalah kota terpadat nomor 3 di Indonesia. Kemudian kalau Medan nomor 5. Nah, berarti sudah bisa membaca diagram batang di depan. Diagram batang itu bentuknya seperti apa, Nak? Seperti persegi panjang. Banyak siswanya. Ada sepak bola sebanyak 9 siswa, voli 6, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, berarti sudah bisa membaca diagram batang ya. Nah, ada pertanyaan. Apakah nanti kita akan mempelajari cara membuat diagram batang seperti itu? Proyek kita adalah akan membuat diagram batang seperti yang sudah kalian lihat videonya di depan tadi ya. Jadi kalian di sini Ibu minta membuat diagram batang dengan kreativitas yang paling oke, yang paling keren, yang paling cantik. Bisa? Bisa. Nah, sekarang Ibu bacakan nama kelompoknya, tentukan nama kelompok masing-masing. Apa nama kelompoknya ya? Mary, Revina, Rehan, Raja, Nesa itu satu kelompok. Oke? Kemudian Nadifa, Ferdi, Lutfi, Reva, dan Mila satu kelompok. Nazwa, Ria, Khairil, Nabilatul, dan Rika satu kelompok. Kemudian Reni, Rafli, Muhammad Pratama, Rahmadwi, dan Rima Hera satu kelompok. Nah sekarang kalian bentuk kelompoknya, susun bangkunya, tentukan siapa ketuanya, tentukan siapa sekretarisnya. Oke? Oke, silakan. Coba baca dulu Nazwa. Dan dapat hal yang kurang jelas. Nah, berarti yang pertama adalah mengisi nama kelompoknya, membuat nama kelompoknya, apa nama kelompoknya, kemudian membuat siapa ketua, siapa sekretaris, ya kan? Kemudian di situ ada peraturan pengerjaannya adalah 60 menit. 60 menit itu sudah sama merepresentasikan hasil ya, Nak? Maka soalnya apa, Nak? Silakan dibaca. A. Mengukur berat badan siswa. B. Mencatat dan menuangkan data berat badan ke dalam bentuk tabel berikut ini. C. Tabel distribusi frekuensi. Nah, berarti kita yang pertama disuruh adalah mengukur berat badan kalian semuanya. Mengukur berat badan siswa. Kemudian apa katanya lagi? Mencatat berat badan tersebut, kemudian membuatnya ke dalam tabel distribusi frekuensi ya. Maka penjadwalannya tadi Ibu katakan ini proyeknya kita kerjakan selama 60 menit. Namun di 45 menit pertama di situ kalian sudah melakukan penimbangan berat badan. Kemudian kalian mencatat ke dalam tabel yang sudah ada. Kemudian kalian mengerjakan proyeknya pada styrofoam yang sudah ada. Itu waktunya 45 menit dengan kreativitas yang kalian miliki masing-masing. Usahakan sebagus mungkin ya. Kemudian nanti setelah 45 menit selesai, maka kita akan melakukan unjuk karya. Kalian dapat memberikan pertanyaan, dapat memberikan saran, dapat memberikan masukan dengan menggunakan sticky note yang ada. Kalian tempelkan saran kalian pada diagram batang. Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung kepada kelompoknya yang menyajikan diagram tersebut. Paham? Paham, Bu. Nah, maka tadi sekretarisnya sudah ditentukan? Sudah? Sudah? Nah, sekretarisnya maju empat-empatnya ke depan karena kita akan mulai menimbang berat badan temannya ya. Ayo udah, yang pertama di atas. Ayo Nama, silakan. Oke. Nah, sekretarisnya mana ini? Ayo kamu. Udah. Oke, lanjut. Oke, sudah. Mana sekretarisnya ini? Kelompoknya yang Mbak saya sebelah ini. Sudah? Sudah, lanjut. Ini yang paling mundur. 9:10 Pak. 9:10. Mantap. Ayo Rika, lihat sedikit. Oke, sudah sekretarisnya mana? Nah,
kelompoknya silakan mengambil bahan-bahan dan alat yang sudah disediakan. Ayo. Yang takut. Oke, yang terakhir kelompok rebel. Ada yang memotongnya, ada yang membuat tumbuh X dan tumbuh Y-nya karena waktu kita sebentar lagi, ya. Dari sticky note itu bisa kalian buat kreativitas yang bagus. Misalnya di sini, kalian buat nanti di sini berat badannya menggunakan sticky note. Dari rentangnya berapa yang kalian peroleh? Misalnya rentangnya adalah 38 sampai 40. Kalian buat pakai sticky note. Kemudian nama kelompok kalian bisa kalian kreativitaskan di sini dengan baik. Buat yang sebaik mungkin. Oke, silakan ya. Sama lihat dulu. Sudah dibuat apanya? Tabelnya. Sudah tabel distribusi frekuensinya sudah. Ada berapa rentang berat badannya? Ada berapa kelompok berat badannya?
Oke, dan sekarang kita akan melakukan unjuk karya. Kalian datang ke stand teman kalian. Kalian tahu sticky note-nya. Tuliskan apa yang mau kalian tulis di situ. Kurang cantik kah? Sangat cantik Apa yang mau kah? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok saya dari mana? Ini Bu. Oke, ayo silakan. Yang kalian tunjuki adalah yang bukan kelompok kalian. Ayo silakan. Ibu beri waktu hanya 1 menit. Ayo. Oke, semuanya bagus ya. Sudah. Nah sekarang ibu mau bertanya sama kalian. Apa kesulitan yang kalian hadapi dalam membuat proyek diagram batang ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Kalian nggak punya kesulitan dalam waktu? Iji, Bu. Hah? Iji. Waktunya kurang? Waktunya pas, Bu. Iya, waktunya ada yang waktunya pas ya. Kemudian ada yang mengalami kekurangan waktu? Ada yang mengalami kekurangan waktu. Maka dalam pengerjaan proyek ini kalian mengalami kekurangan waktu ya. Oke, baik. Nah, di sini Ibu mau mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal diagram batang. Di sini Ibu akan memberikan kontes, diberi waktunya sekitar 5 menit ya, karena waktu kita sedikit lagi. Untuk mengerjakan ini, kerjakan di kertas lembar. Ketua kelompoknya nanti mengumpulkannya kepada Ibu ya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan nak, waktunya 5 menit, 5 sampai 10 menit. Pulang sama Ibu ya. Masing-masing mempersiapkan. Masing-masing, karena ini adalah tugas individu. Tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Langsung saja ya. Lihat di situ ada soalnya diagram batang. Baik, Bu. Langsung dijawab aja. Ayo dijawab. Jawab sampai mana pemahaman kalian. Untuk menjawab soal. Jangan lupa menuliskan nama. Udah siap nih?
Yang B, nilai apa itu? Nilai kelompok lebar. Oke, kelompok lebar mana? Udah ya, udah semua kelompok ya. Nah sekarang ibu mau mengetahui apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini, nak? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Saya Bu. Oke, silakan Nadifa. Kesimpulannya yaitu yang pertama, dapat membuat diagram batang dari data yang dikumpulkan. Dapat mengetahui data tertinggi dan data terendah. Ya. Yang ketiga, diagram batang dapat memudahkan kita untuk mencari atau melihat data. Ya. Yang keempat, diagram batang adalah diagram dengan bentuk batang-batang yang vertikal atau tegak, atau horizontal atau mendatar. Ya. Yang alasannya menyatakan kategori tingginya menyatakan kuantitas dari kategori. Yang kelima, pengerjaan proyek membutuhkan waktu lama, Bu. Iya, pengerjaan proyeknya membutuhkan waktu yang lama ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maka pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah mengenai diagram garis. Tadi kita sudah diagram batang kan? Maka nanti kita akan mempelajari diagram garis. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kita hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Pada saat apa kalian merasa senang? Membuat proyek. Mau menunjukkan hasil karya nggak senang? Masih kritik, Bu. Iya, kritik. Lihat teman mana yang paling cantik, punya kelompok yang mana ya. Oke, jadi sekarang apa yang mau kalian ketahui untuk kedepannya lagi? Bagi senang berdiagram batang. Sudah bisa diagram batang. Baru yang mau kalian ketahui lagi apa? Gak pengen tahu nih cara buat diagram garis? Pengen. Diagram lingkaran? Pengen. Diagram lambang? Pengen. Iya, maka akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Maka ibu minta sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ketua kelas agar memimpin doa agar kita dapat pulang dengan selamat berjalan. Ya. Ayo silakan mana ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, jangan lupa sampahnya dikumpul, semuanya dibuang, alat dan bahannya dikumpulkan kembali, bukunya dimasukkan ke dalam tas, kemudian kita pulang dengan tertib ya. Silakan gerakan dulu.